Baik, karena sudah jam 10 lewat 10, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi walaupun baru 50 pesertanya, kita mulai. Nanti mungkin yang terlambat bisa nonton rekamannya ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan bagi cerita juga tentang safety moment. Jadi kadang-kadang kita yang pakai motor ya, itu kadang-kadang kalau pas naik motor itu kan kadang-kadang ada lubang ya, kadang-kadang ada lubang. Nah, itu harus berhati-hati ya. Jadi biasanya kalau ada lubang itu kadang-kadang terus kita hindari, biasanya ke kanan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya belakangnya ada kendaraan, nah itu bisa terjadi kecelakaan ya. Nah, jadi sebaiknya ditengok belakangnya itu ada kendaraan tidak. Kalau misalnya tidak, ya mungkin bisa menghindari lubang. Tapi kalau tidak, ya berarti bisa direm pelan-pelan, lubang itu dilalui supaya aman gitu ya. Atau misalnya mau nyebrang ya, Atau misalnya kita naik motor ngikuti mobil. Nah, mobilnya itu berhenti. Nah, terus kadang-kadang motornya itu langsung ke kanan, terus nyalip mobilnya. Nah, itu juga berbahaya. Kenapa? Kadang-kadang mobil berhenti karena ada orang yang mau nyebrang atau kendaraan mau nyebrang, sehingga kalau tidak hati-hati bisa tabrakan juga. Nah, itu tentang salah satu safety moment supaya kita masih ada di dunia ya, belum pindah. Kemudian ada lagi selain safety moment, saya akan berbagi pengalaman bahwa mungkin banyak yang beragama Islam ya. Jadi kalau dalam agama Islam itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ada ayat yang menyatakan bahwa bukan kadang-kadang ya, ada ayat yang menyatakan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik itu belum tentu tidak baik ya. Barangkali itu yang terbaik ya di mata Allah. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Karena saya punya pengalaman tuh yang kelihatannya tidak baik itu kok malah baik ya. Contoh asap rokok. Saya itu nggak suka rokok ya, khususnya asapnya ya. Jadi kalau ada orang ngerokok itu saya kurang kurang nyaman. Kenapa? Karena asapnya akan masuk ke hidung saya. Nah, gara-gara asap rokok yang tidak saya sukai, itu ternyata saya akhirnya kan kena Aku penyakit malu banget kamera. yang namanya bel palsi itu ya. Gara-gara penyakit bel palsi saya kena ablasio retina. Gara-gara ablasio retina saya bisa saya jadikan alasan untuk pindah ke UGM. Nah, pindah ke UGM ini kan sesuatu yang yang baik. Tapi dikarenakan sesuatu yang tidak baik tadi, rokok. Rokok yang tidak saya sukai, asap rokoknya itu ternyata bisa mengantarkan saya pindah. Kalau saya nggak sakit, saya nggak bisa pindah. Nah, seperti itu. Bola. Bola itu saya nggak suka bola ya. Jadi kalau main bola itu, kenapa? Karena saya pernah tabrakan sesama main bola, terus kaki saya itu bengkak. Jadi saya nggak suka bola. Sejak itu saya nggak suka bola. Ya. Jadi mata pelajaran yang yang saya takuti itu waktu SD, SMP, SMA itu adalah olahraga. Kalau olahraga dapat 6 itu saya sudah senang sekali ya. Nah, jadi kalau waktu SMA main bola itu saya terkenal main bola bukan karena ngejar bola, karena dikejar bola. Jadi kalau ada bola saya malah lari ya, becek-becek suruh main bola, saya malah lari menghindari bola. Nah, bola itu tidak saya sukai itu karena ada peristiwa yang membuat saya cedera. Tapi gara-gara bola juga saya itu apa,
Gara-gara gula itu saya kok waktu tinggal di mes dosen Unan itu semua orang yang tinggal di situ nonton bola di TV. Saya nggak nonton bola, saya duduk di sendiri. Tapi kok ada tablet bola, ya udah saya baca. Ternyata di tablet bola itu ada foto, ada alamatnya. Nah, zaman dulu belum ada HP ya. Jadi pakai surat menyurat ya. Akhirnya foto yang ada di tablet bola itu sekarang jadi istri saya, surat-suratan ya. Jadi sesuatu yang tidak baik itu kadang-kadang sama Allah ditakdir untuk baik. Nah, jadi kalau misalnya ada yang saya itu dulu pengennya masuk ke dokteran ya, tapi kok masuknya di farmasi ya. Mungkin kelihatannya tidak baik, tapi itulah yang terbaik ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan mata kuliah atau topik CADD ya, CADD. Jadi kemarin kita bicara tentang penemuan obat yang belum pakai komputer ya, masih sangat sederhana dengan isoster. Nah, sekarang kita akan bicara tentang penemu obat dengan CADD ya, dengan CADD. Nah ya, jadi udah kelihatan ya ini slide saya kemarin sudah saya singgung ya. Jadi sebenarnya CADD ini adalah singkatan Computer Aided Drug Design and Discovery ya. Jadi mendesain dan menemukan obat. Nah, yang sering dibahas itu dua topik yaitu Ligand Based Drug Design and Discovery dan SPDD Structure Based Drug Design and Discovery. Nah, selain itu sebenarnya ada pharmacophore ya, ada pharmacophore mapping. Kemudian ada de novo tapi yang sering dibahas dua. Jadi kita akan membahas yang dua ini, LBDD dan SBDD. Saya ulang lagi sepintas ya, bahwa LBDD itu ligand based drug design itu iya, kemarin. Iya, mendesain dan menemukan obat berdasarkan ligan ya. Ligan itu yang kecil ya, yang molekul obatnya. Sehingga kita sebenarnya nggak perlu reseptor, cukup ligannya kita modifikasi. Saya nulis buku tentang hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas ya. Jadi bisa untuk mendesain molekul, mendesain dan menemukan. Yang kedua adalah tentang SBDD, Structure Based Drug Design ya. Jadi mendesain dan menemukan obat berbasis struktur. Struktur yang dimaksud adalah reseptor ya, targetnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ligannya, hanya sebagai pembanding ya. Nah, sehingga saya nulis buku tentang molekuler docking partemol dan anuklea menggunakan PLAN, singkatan dari protein ligand and system. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ada 3 orang. Yang jadi co-host silakan bantu memasukkan temannya ya. Jadi sebelum kita membahas molekuler docking ya, kita akan memperkenalkan tentang protein data bank atau bank data proteinnya.
Jadi protein data bank atau bank data protein ini adalah suatu bank, satu-satunya bank yang bebas riba ya. Kalau BCA, BNI, BSI, dan lain-lain itu biasanya ada bunga, ada riba ya. Tapi kalau ini enggak, bank data protein ya. Dan sama, kita bisa ngambil uang ya, tapi bentuknya bukan uang, bentuknya protein. Bisa ambil, kita tukar dengan uang ya, kita jadikan uang. Dengan cara apa? Dibuat buku. Jadi PDB adalah suatu bank data protein yang dapat diunduh ya di laman atau di web ya, yang memuat berbagai protein target suatu obat. Salah satu laman tersebut adalah RCSB ya. Contoh protein target suatu obat adalah enzim siklooksigenase 2, siklooksigenase 2. Enzim ini berperan dalam perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, jadi kalau kita jika ada ligan atau senyawa yang dapat menginhibisi menghalangi kerja enzim siklooksigenase 2 terhadap asam arakidonat, maka tidak terbentuk prostaglandin. Nah, jadi kalau kita ada luka itu sebenarnya ada proses perubahan asam arakidonat oleh enzim siklooksigenase 2 menjadi PGG2 dan PGH2. Ya, jadi prostaglandin tadi PGG2 dan PGH2 tadi adalah mediator nyeri. Artinya apa? Dia yang akan ngasih tahu ke otak ada luka, nyeri. Nah, sehingga kita nyeri. Nah, kalau yang lapor itu kita blok supaya tidak ada yang lapor, maka nyeri itu akan tidak terjadi. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada skemanya. Ini asam arakidonat ya. Nah, jadi asam arakidonat dengan siklooksigenase 2 nanti menjadi PGG2 dan PGH2 ya. Nah, ini sumbernya di ini apa? Nogredi tahun 85 ya. Pada gambar 1 mediator nyeri PGG2 dan PGH2 terjadi karena adanya perubahan asam arakidonat menjadi PGG2 dan PGH2 oleh enzim siklooksigenase 2. Adanya paracetamol sebagai inhibitor COX-2 menyebabkan tidak terjadinya sintesis PGG2 dan PGH2 suatu mediator nyeri sehingga paracetamol dapat sebagai analgetik. Nah, protein target ini suatu obat dalam PDB biasanya ada bentuk kompleks ya. Jadi biasanya di sana sudah ada obatnya ya sebagai inhibitor ya. Bisa sebagai inhibitor, bisa sebagai agonis tergantung PDB-nya. Sehingga kita nanti tergantung kita mau membuat atau mendesain obat inhibitor atau agonisnya. Nah, salah satu contoh adalah 6-kok ya. Jadi 6-kok ini di dalamnya ada S58 atau SC58 sebagai inhibitor siklooksigenase 2. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa memvalidasi, kemudian bisa mendesain molekul yang mempunyai target di siklooksigenase 2. Nah, kebetulan ada juga enzim yang berkaitan dengan metabolisme paracetamol. Kebetulan ada kodenya. Ya, kodenya 3E6I. Ya, itu suatu enzim sitoklom P452E1 yang membentuk kompleks dengan obat. Nah, di sini enzimnya bertanggung jawab terhadap hepatotoksik paracetamol yang bernama NAPKI. Nah, sehingga nanti ini bisa untuk memprediksi molekul yang kita desain itu hepatotoksik atau enggak, lebih aman atau enggak dibanding paracetamol. Nah,
saya menggunakan perangkat ini untuk menemukan obat saya. Nah, ini kenapa paracetamol hepatotoksik ya. Jadi saya yakin semuanya pernah makan paracetamol ya. Sebagai obat yang ada di dalam obat flu ya. Nah, ini ceritanya paracetamol ini dengan adanya enzim sitokrom P452E1 itu akan dirubah menjadi NAPKI. Nah, NAPKI ini pada saat keadaan normal itu akan berkonjugasi dengan glutathione ya. Nah, sehingga bisa diekskresikan dari tubuh keluar tubuh lewat urin ya. Nah, kalau jumlahnya banyak sekali, overdosis atau pemakaian jangka lama atau dimakan bersama obat yang butuh enzim yang sama yaitu glutathione transferase. Nah, itu nanti bisa enggak kebagian karena enggak kebagian enzim maka nanti akan terjadi hepatotoksik yaitu berikatan dengan sel hati yang bermuatan negatif ya. Jadi kalau makan paracetamol jangan sama kunirasem ya atau temulawak ya. Jadi minum paracetamol jangan pakai temulawak atau pakai kunirasem ya. Nah, nanti bisa hepatotoksik ya. Karena di dalamnya ada kurkumin yang dia itu juga membutuhkan enzim glutathione transferase. Nah, sehingga nanti paracetamolnya itu enggak kebagian, napkinya tadi enggak kebagian. Kalau enggak kebagian dia akan berinteraksi dengan sel hati, sel hepat, sehingga hepatotoksik. Nah, ini di dalam protein data bank kodenya 3E6E. Nah, kemudian pemilihan ligan dalam PDB ya. Jadi ligan dalam PDB itu akan menjadi referen. Jadi sebagai ligan referen ligan. Nah, ini perannya dalam validasi nanti ya. Jadi kalau penelitian itu harus tervalidasi. Berita juga harus tervalidasi, harus dicek sumbernya ya. Ada berita, sekarang banyak sekali berita hoax ya. Wah, beritanya pokoknya luar biasa hoaxnya itu ya. Luar biasa. Nah, itu harus divalidasi. Penelitian juga, doking juga harus divalidasi. Kalau di dalam doking validasinya dengan tadi referen ligan ini dicopot kemudian dikembalikan, bisa balik enggak? Nah, referen ligan ini kalau yang belum biasa itu bisa keliru. Karena apa? Karena di dalam kode PDB itu nanti ada beberapa yang disebut ligan. Nah, padahal kita mencari referen ligan ya. Bisa ditengok nanti di video-video saya cara menentukan referen ligan. Nah, ini contoh protein data bank anti COVID-19. Ini ada yang namanya 6LU7. 6LU7. Jadi ini suatu kode PDB untuk anti COVID ya. Jadi di situ ada suatu enzim untuk replikasi. Kemudian di dalamnya ada inhibitor ya. Dikasih kode N3 ya. Kode PDB-nya 6LU7. Nah, sehingga ini bisa kita copot, kita kembalikan kalau valid baru bisa kita pakai untuk mendesain dan menemukan obat COVID atau anti COVID. Kayaknya internetnya muter-muter ya, jadi. Uh, internetnya muter-muter. Maaf, ini agak ada gangguan internet kayaknya.
Tadinya mau diklik berarti kita. Nah, ini 6LU7 seperti ini ya. Jadi kereta struktur dari COVID-19 main protease membentuk kompleks dengan inhibitor N3. Itu yang dipakai oleh UNER ya, yang dikawal Badan Intelijen Negara. Nemukan obat kok dikawal Badan Intelijen Negara. Karena apa? Karena mungkin uangnya banyak itu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ketemu obatnya. Belum bisa menemukan obat ya. COVID-nya udah keburu pergi. Nah, jadi ini yang kuning itu adalah N3 tadi ya, obatnya untuk obat COVID. Nah, kemudian kita copot, kita kembalikan, harus bisa balik dengan catatan RMSD-nya di bawah 2 angstrom. Nah, ternyata di RMSD-nya 1,81 ya. Jadi valid ya. Bisa untuk mendesain molekul anti COVID. Nah, referen ligan ya atau obatnya itu di sini bagus. Tapi tidak semua referen ligan itu akan bisa menjadi obat ya. Kenapa? Nah, karena ini kan tingkat laboratorium. Jadi kadang-kadang di laboratorium bisa dibuat, tapi untuk dibuat jadi obat beneran di industri itu banyak masalah ya. Mungkin obatnya mahal, bikinnya susah dan sebagainya. Jadi tidak semua referen ligan di dalam protein data bank itu menjadi obat ya. Kalau saya ibaratkan seperti anggota DPR. Anggota DPR itu banyak ya, tapi misalnya ada anggota DPR bagus banget ya, tapi nggak didukung sama partai, itu nggak akan jadi wali kota, nggak akan jadi gubernur, nggak akan jadi presiden. Referen liga juga gitu, bagus banget, tapi industri farmasi, wah ini susah mau dibuat obat, biayanya terlalu mahal, jadi nggak jadi obat ya. Tapi ada yang biasa-biasa saja, tapi karena didukung oleh partai, itu bisa jadi wali kota, gubernur, presiden ya. Referen liga juga gitu, karena dia sebenarnya biasa-biasa aja. Memang dia bisa untuk obat ya, tapi masih kalah dengan yang lain. Tapi karena dibuatnya mudah, murah, dan seterusnya, itu bisa jadi obat. Nah, banyak referen ligan itu yang jadi obat. Seperti apa? Seperti selekoksid, diklofenak, nah, itu tamoxifen, ya banyak yang referen ligan itu menjadi obat. Ternyata nggak bisa langsung masuk ya yang di waiting room. Nah, ada lagi 3E9S. Ini new class of papain like protease, deubiquitinase inhibitor block SARS virus replikasi. Jadi ini bisa suatu enzim untuk replikasi virus SARS. Ya, yang di dalamnya ada inhibitor, bisa juga dipakai untuk mendesain molekul. Ini obatnya tadi, referen ligan, dikembalikan bisa balik. Dengan RMSD 0,5814 angstrom. Ada juga yang kode 1G5S ya, untuk anti kanker. Di dalamnya ada inhibitor H717. Ini juga bisa untuk mendesain anti kanker ya, yang bekerja di CDK2 ya, Cyclin Dependent Kinase 2. Ini pernah saya jadikan kuliah online karena ada pesanan ya. Orangnya itu sedang S2 di Inggris, terus dia minta saya ngasih kuliah online ya. Sekarang udah lulus, sudah kerja ini. Nah ini hidrogennya kita hilangkan, kita hitung RMSD 1,1086 angstrom. Nah ada juga reseptor anti diabetes ya.
Ya, kebetulan saya juga diabetes ini ya. Inhibitor alfa glukosidase. Jadi suatu enzim ya, jenis 4 untuk diabetes tipe 2 yang bekerja memblok metabolisme pati dengan cara menghambat enzim dalam usus untuk memecah karbohidrat sehingga memperlambat penyerapan glukosa. Jadi enzimnya yang memecah tadi kita hambat ya sehingga kadar gula di dalam darah tidak meningkat. Nah, ini alfa glukosidase. Ini dibuka dengan Marvin Space. Ini dibuka dengan Yasara. Ada juga reseptor antidiabetes lainnya yaitu agonis the human peroxisome proliferator activated receptor gamma. Ini kodenya 1KNU ya. Ini ada di kode di bank data protein PPARG ya. Nah, ini kode yang lain banyak sekali. Nah, ini peroxisome proliferator activated receptor gamma. Kita validasi valid. Nah, sehingga bisa kita pakai untuk mendesain molekul. Nah, kira-kira apa itu tentang protein data bank. Sebelum saya lanjut, ada nggak yang bertanya dengan bank data protein data bank? Ya, saya udah dapat duit banyak dari bank data protein ya. Saya ngambilin protein, saya buat buku ya. Misalnya 3 MZD di desain antibiotik. Saya buat buku ya, nyetak 2000 ya. Sekarang tinggal berapa? Nah, kemudian banyak sekali di uji in silico anti kanker. Kode PDB-nya ada 22 kalau nggak salah ya. 22 Masuk weh. kode PDB. Ada pertanyaan atau pernyataan? Tidak ada. Saya absen dulu ya. Saya absen ada Mei Tiana Bila. Saya sebentar ya. Saya absen dulu. Sekarang performa kuliah kedua ya. Tapi ke sana dan nanti ke belakang tadi. Jadi ke ada pertanyaan? Yang ke layar kedua. Layar kedua akan saya screenshot untuk presensi.
kedua. Layar ketiga. Layar ketiga itu ada Diah Nur Ari. Layar keempat. Layar keempat ada Cindy Suci. Suci Amanda Putri. Layar kelima Danat Siva. Ya, kalau nggak ada mau saya lanjutkan. Iya, Pak. Dengan molekular doping. Jadi molekular doping itu ada yang membahasa Indonesia menjadi penambatan molekul ya. Jadi molekulnya ditambatkan. Dari kata docking, kalau kapal ngedok itu ditambatkan ya. Dan diperbaiki. Jadi molekular docking penambatan molekul. Itu adalah suatu energi ya, energi dua molekul ya. Yang energinya itu optimal ya. Optimal. Jadi energinya stabil ya, stabil. Mengapa? Karena dua-duanya dianggap saling cocok, saling ngedok ya. Misalnya. Nah, di sini adalah interaksinya maksimal ya. Jadi dua molekul itu interaksinya maksimal, energinya minimal ya. Jadi kalau energi minimal, kalau interaksinya maksimal ya. Makanya nanti kalau kita praktek itu, tapi di sini nggak ada praktek. Kalau praktek itu nanti skor dockingnya yang paling minus ya, paling energi paling stabil ya. Nah, docking ini ada beberapa. Yang pertama ada rigid docking. Jadi dua molekulnya itu rigid ya. Jadi antara protein dan obatnya itu rigid. Seperti kunci dan gembok ya. Jadi kunci dan gembok itu kan rigid ya, kaku ya. Nah, sebenarnya ini nggak sesuai dengan tubuh kita. Tubuh kita itu nggak kaku ya, fleksibel. Jadi kalau ada software docking yang rigid itu sebenarnya kurang bagus ya, karena tidak mewakili interaksi obat reseptor yang fleksibel. Yang kedua, semi fleksibel. Ini juga masih belum bagus. Semi fleksibel itu separuhnya rigid, separuhnya fleksibel. Jadi reseptornya, targetnya itu dianggap rigid, obatnya itu bergerak, fleksibel. Ini masih kurang sesuai karena tubuh kita dua-duanya fleksibel. Nah, yang paling sempurna adalah fleksibel docking ya.
dua-duanya fleksibel ya, baik protein maupun ligan itu fleksibel. Saya biasanya menggunakan plan ya, protein, ligan, and system karena dua-duanya bergerak atau fleksibel. Nah, ini beberapa software atau metode docking. Ada yang namanya Autodock ya, mungkin ada yang pernah dengar atau melakukan. Ada Autodock ya, ini terkenal sekali walaupun kurang bagus ya, karena salah satunya masih rigid. Kemudian ada UCSF Dock, ada ICM Dock, banyak ya softwarenya. Ada Good, ya Good berbayar ini ya, mahal ya. Ada Plan. Nah, Plan ini adalah aplikasi docking yang telah di benchmark secara internal di grup penelitian kimia medicinal Free University Amsterdam dengan Good. Jadi Good yang berbayar tadi dibandingkan dengan Plan, ternyata Plan ini sama baiknya, bahkan untuk target protein adernya di beta 2 itu lebih baik ya dari Good. Dan untuk protokol screening virtual nikotinik asetilkolin juga lebih baik ya. Jadi tidak kalah. Kemudian Moedok ini lisensinya setahun sekitar 40 juta ya. Farmasi UGM punya lisensi 2 tahun Moe sekitar 90 juta ya. Tapi saya lebih tertarik Plan ya, yang gratis. Kenapa? Karena dua-duanya fleksibel. Kalau di sini Moe ini masih frigid targetnya. Dan kita pernah bandingkan beberapa belas kode PDB, kita validasi dengan Moe dan kita validasi dengan Plan, kita bandingkan. Yang valid di Moe ternyata valid juga di Plan ya. Jadi nggak kalah. Ada juga flag. Ya. Ada juga glit. Ya. Nah, dalam docking itu ada yang disebut validasi ya, atau di sini evaluasi ya, dengan cara apa? Menghitung RMSD, jadi singkatan dari root akar min rata-rata square kuadrat ya, akar rata-rata kuadrat deviasi RMSD ya. Jadi RMSD ini kalau ibaratnya ada obat dengan 5 atom misalnya, molekul obat itu terdiri dari 5 atom. Nah, obat itu kita ambil terus kita kembalikan. Nanti 5 atom itu kalau kita sebut A1, A2, A3, A4, A5, sebelum kita ambil dan setelah kita ambil, maka ada jarak ya, yang disebut D. Nah, D itu akan kita kuadratkan, kemudian kelimanya kita jumlah, kita rata-rata. Ya. Kemudian kita akar. Nah, itulah RMSD itu harus lebih kecil dari 2 angstrom. Baru kita bisa melanjutkan mendesain molekul suatu obat. Kalau lebih besar dari 2 angstrom, berarti tidak valid. Jadi sudah. Nah, kelebihannya apa Plan itu? Dapat dioperasikan di Windows 64, bit 64 maupun di bit 32 ya. Dengan CMD hasil inovasi Satyo Nuryadi, Sarjana Teknik Magister Engineering ya. Ini dosen UTY mengampu mata kuliah IT ya. Ya, jadi saudara Satyo Nuryadi ini yang memodifikasi software Plan bikinan orang Jerman tadi, yang tadinya di Linux dirubah menjadi ke Windows sehingga sangat mudah sekali. Ya. Kemudian kelebihannya apa? Free, jadi gratis, praktis, sederhana dan mudah ya. Jadi cukup single line komen untuk simulasi ya. Tinggal 2 baris codingnya ya. Tadinya belasan ya. Kemudian baik protein maupun ligan bergerak. Nah ini. Moe hanya ligan yang bergerak.
hasil docking dapat divisualisasi di software lain ya. Jadi hasil docking itu kita buat bentuk PDB, file PDB, nanti bisa kita bawa kemana-mana untuk visualisasi. Kemudian skor docking puluhan sampai ratusan. Nah ini kelebihannya. Kelemahannya apa? Jadi kelemahannya plan ini hanya untuk docking, berarti tidak bisa menyediakan fungsi preparasi protein, ligan maupun visualisasi. Sehingga diperlukan software lain seperti Yasara, Marvin, ya, Leakplot, Pimol, tapi semuanya gratis ya. Nah, jadi Yasara tadi dipergunakan untuk preparasi protein dan refrigeran, kemudian Marvin, Sket atau digunakan untuk preparasi liga. Kemudian ada perlu beberapa revisi atom jika diperlukan ya. Tapi kalaupun tidak direvisi itu tidak akan mengganggu skor docking. Nah ini Yasara. Kalau ada yang berminat bisa saya kasih softwarenya ya. Saya punya lisensi dari Yasara. Kalau kalian pengen minta lisensi juga boleh. Dengan cara nanti ada webnya, kalian ngisi, ada email yang harus diisi. Nah, kemudian nanti kalian dapat link untuk mendownload dan akan dikasih lisensi. Sehingga pas buka Yasara ada nama kalian. Ini CM Axon ya, saya dapat yang gratis. Tapi yang model lama, yang model baru ada juga, cuma saya tetap pakai yang lama karena saya rasa masih cukup untuk preparasi ligan. Nah, jadi ya sarannya dipakai untuk preparasi protein dan referen ligan. CM Axonnya untuk preparasi ligan, kemudian dockingnya lewat CMD di Windows bit 64 atau 32 ya. Baru visualisasinya di Liklus dan Vimol. Nah ini contohnya ya, contoh yang saya temukan obat Algetika lewat ini ya, lewat software kayak gini. Nah, jadi ini yang hijau ini adalah inhibitor SC58 yang luarnya ini enzim siklooksigenase 2. Jadi dengan adanya SC58 ini kalau ada luka kita nggak merasa sakit. Kenapa? Karena yang lapor diblok. PGG2 dan PGH2 itu diblok sama ini SC58 yang hijau ini. Nah, ini kita kembalikan. Kita kembalikan kemudian kita hitung RMSD-nya. Ya, ternyata di bawah 2. Nah, analisa hasil pendapatan molekul tadi sudah ya. Jadi dengan RMSD di bawah 2 angstrom, lalu nanti kita perlakukan seperti di atas. Molekul kita bandingkan, kita uji statistik. Makin rendah skor, maka makin stabil ikatannya dengan reseptor. Nah ini tadi ya, validasinya ini tadi 1,2183. Kemudian peranannya apa molekul docking? Untuk obat yang sudah diketahui aktivitasnya, memprediksi mekanisme kerja molekuler ya. Jadi misalnya HP 2009 atau paracetamol misalnya. Paracetamol itu diketahui sebagai analgetik. Nah, tapi untuk mengetahui mekanisme kerja molekulernya itu perlu docking, molekuler docking. Kenapa? Misalnya, paracetamol menginhibisi enzim siklooksigenase 2. Nah, dengan molekuler docking itu dapat kita telusuri caranya gimana, interaksi obat reseptornya gimana. Paracetamol mengikat asam amino apa saja. Nah, itu hanya bisa diketahui kalau dengan molekuler docking. Kalau dengan uji hewan nggak bisa ya. Ya, tapi dengan molekuler docking. Kalau uji hewan taunya misalnya dia analgetik, dia bisa mengurangi geliat. Jadi kalau analgetik itu salah satu percobaannya dengan hewan itu kita sakiti bisa dirangsang dengan asam cuka ya.
Nah, nanti terus dia akan menggeliat ekornya. Nah, kalau kita kasih obat itu nanti geliatnya berkurang. Misalnya hewan yang dilukai itu menggeliatnya 60 kali. Tapi kalau kita kasih paracetamol misalnya, oh ternyata geliatnya berkurang, enggak 60 kali, 30 misalnya. Nah, jadi percobaan-percobaan dengan hewan itu menyiksa hewan seperti itu. Nah, ada ilmu baru namanya bioetika, itu mempelajari tentang etika menyiksa hewan. Sehingga ke depannya diperkirakan itu nanti tidak boleh menemukan obat kok dengan menyiksa hewan, cukup dengan komputer. Kasihan toh, kita mau menemukan anti kanker, terus hewannya kita buat kanker ya, kita kasih karsinogenik, obat yang bisa bikin kanker. Terus hewannya mencet misalnya, atau tikus misalnya, itu terus jadi menderita kanker. Terus kita obati dengan obat temuan kita. Ya kalau sembuh, ya kalau tidak. Kalau sembuh pun kan dia tersiksa ya. Nah itu yang ditentang oleh bioetika ya. Nah, sehingga ada prediksi 5-10 tahun ke depan itu penemuan obat diharapkan tidak menyiksa hewan, tapi dengan komputer, dengan molekuler dock. Kemudian untuk obat yang didesain itu memprediksi aktivitas biologi suatu obat. Jadi misalnya saya ingin merancang obat kanker, saya merancang ingin anti malaria. Nah, itu bisa dilakukan dengan molekuler doping. Nah, ini temuan saya ini ya. Jadi S58 tadi -171, kalau paracetamol 67, asitosal -72, alketika -85 dan MH -95. Ini sudah granted sebenarnya. MH juga sudah granted. Ini belum diganti ya. Jadi ini bukan disetujui diberi paten tapi sudah granted. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, kita buka diskusi. Maaf Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk hewannya itu sendiri itu bebas atau gimana ya Pak yang biasanya dipakai untuk uji coba? Oh, tidak, hewannya itu harus beli yang hewan itu harus terdeteksi, misalnya jenis hewannya apa gitu ya. Berat badannya harus jelas berapa. Kemudian harus ada izin ya. Namanya ethic clearance ya. Jadi ada badan tertentu yang berwenang untuk mengizinkan kita boleh nggak menyiksa hewan. Jadi kita biasanya mengirim prosedur penelitian kita dikirim kalau nggak salah di LPPT itu nerima ya. Jadi kayaknya ada webnya. Jadi kita ngirim prosedur ke LPPT, kita punya prosedur mau nyiksa hewan untuk percobaan begini-begini, terus kita minta surat namanya ethic clearance. Nah, nanti LPPT itu mengeluarkan surat bahwa penelitian ini karena memang sesuai dengan kaidah-kaidah diberi izin untuk menyiksa hewan dengan catatan sebagai berikut misalnya seperti itu. Jadi harus ada ethic clearance namanya kalau percobaan melibatkan uji hewan begitu. Terima kasih Pak. Ya. Dan dulu belum ada dulu ya. Jadi tahun berapa ya? Waktu pertama kali saya menemukan itu belum ada peraturan itu, terus akhirnya ada sehingga penelitian saya terakhir yang dikerjakan oleh Profesor Urep Harahap dari USU, Farmasi USU itu udah pakai ethic clearance ya. Jadi tiap universitas biasanya punya badan yang akan mengeluarkan surat untuk ethic clearance ya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Oh ya, nanti kita akan kuliahnya 2 sesi ya. Jadi mungkin nanti kita istirahat untuk sholat ya. Jadi tadi jam 10 ya, harusnya jam 10 sampai 11.40 ya. Nah, jadi nanti jam 11.40 kita istirahat. Terus kita mulai lagi 12.20 ya. Biar selesainya pas jam 2 nanti ya. Jadi istirahatnya 40 menit untuk sholat nanti. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya akan lanjutkan tentang saya memperkenalkan software saya ya. Kok saya milih software itu alasannya apa ya? Softwarenya tadi banyak, tapi kenapa kok saya milih itu? Jadi ini judulnya Mengapa Menggunakan Plan. Nah, jadi mengapa menggunakan plan? Jadi plan ini apa? Ini ada ininya apa? Ada webnya ya. HTTP ini ya. Ini kalau saya klik nanti keluar. Nah, ini internet ini ya. Jadi langsung loading nah ini ya. Jadi namanya Thomas E. Exner, orang Jerman ini ya. Jadi dia mempelajari apa? Bagaimana perilaku semut. Semut mendapatkan makanan dari sarangnya. Kemudian sama dia itu dipelajari seperti ini ya. Luar biasa dia ini. Bertiga ini ya. Kolb, Statsel, dan Exner ya. Jadi dia mempelajari semut itu seperti ini sehingga dia terjemahkan ke dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi ceritanya dia itu bagaimana semut itu mendapatkan makanan dari sarangnya lewat feromon namanya. Kemudian dia ubah ke dalam kode-kode ya. Nah, dia itu awalnya bahkan sampai sekarang itu program ini itu bekerjanya di Linux ya. Di sini tertera ya. Version for Linux Win32 ya. Jadi bisa jalan itu di Linux ya, tidak bisa di Windows ya. Tapi oleh saudara Satrio Nuryadi yang dosen UTY itu dirubah menjadi ke Windows ya, luar biasa. Dan dulunya Win32 untuk laptop baru nggak bisa. Tapi ternyata oleh Pak Satrio Nuryadi itu dimodifikasi sehingga bisa ya. Luar biasa ya. Nah, dan kemarin sudah saya dan ini referensinya banyak ya. Kemarin sudah saya katakan bahwa saya pernah ngirim surat ke ini ya, ke pembuat software ini bahwa saya menemukan obat dengan software saudara. Nah dia jawabnya malah, oh saya nggak pernah mikir katanya. Saya nggak pernah pikir menemukan obat, yang saya pikir adalah bagaimana obat menduduki target itu yang nyaman begitu. Nah jadi ya, jadi seperti orang menemukan komputer, yang menemukan komputer itu nggak nyangka kalau komputer sekarang bisa dipakai untuk macam-macam ya, untuk Excel, untuk membuat di arsitek ya, kemudian di farmasi dan sebagainya. Ya, jadi sini dua-duanya bergerak ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, tadi sudah ini ya, tadi sudah. Kelebihannya tadi ya, sudah ya. Jadi kenapa saya mau menggunakan ini? Karena kelebihan ini, baik protein maupun ligan bergerak. Kelemahannya tadi sudah. Nah, gara-gara apa? Dengan software ini saya bisa dapat penghargaan ya. Proposal inovasi potensial paten ya. 3 kali saya dapat dari UGM. Masing-masing award ini dapat dana 50 juta ya untuk penelitian ya. Jadi saya ajak 5 mahasiswa tiap award ini untuk bikin skripsi. Nah, jadi ceritanya saya dikasih judul sama dosen saya waktu ngambil S3.
untuk bikin suatu obat, tetapi obatnya susah dibikin ya, sehingga gagal ya. Sehingga gagal, terus saya bagi-bagi sama anak S1. Kalau anak S1 nggak apa-apa, gagal mensintesis obatnya. Jadi mau bikin A jadi B gitu, kalau anak S1 nggak apa-apa. Yang penting bisa jelasin. Nah, mereka itu saya kasih ke 5 orang ya. Mereka dapat skripsi ya, gratis ya. Dapat A semua, dapat cum laude semua ya. Saya nggak dapat data. Akhirnya saya ganti judul. Karena apa? Karena ya saya pengennya sekolah saya itu ide saya sendiri. Itu saya dikasih ide sama dosen dan susah dikerjakan sehingga saya nggak pakai. Akhirnya saya dengan ide sendiri baru bisa lulus. Nah, jadi ini semuanya pakai plan. Kemudian saya juga setelah 3 kali dapat dari UGM itu ditutup ya, karena nggak lazim ya, juara kok 3 kali. Gubernur itu cuma 2 kali, presiden aja 2 kali ya, 3 periode kan ditolak ya, nggak boleh ya. Nah saya kok 3 kali, itu ternyata ada yang protes ya, Pak Hari kok juara 3 kali apa? Rupanya ada yang reviewer membela saya ya, namanya Pak Bayu, Gede Bayu. Pak Gede Bayu ini penemu ronsen digital ya. Dia jadi juri ya, terus dia bilang, lu kan nggak ada aturan. Kalau sudah 2 kali menang nggak boleh, nggak ada aturan sehingga ya harus menang. Akhirnya saya dimenangkan. Tapi setelah saya menang, itunya ditutup ya, kompetisinya ditutup sehingga tidak ada lagi. Nah, Pak Gede Bayu ini dosen fisika UGM, ini menemukan ronsen digital ya. Jadi ronsen digital itu kalau bikinan luar negeri itu 2 miliar, dia itu bisa bikin dengan dana 500 juta ya. Jadi berapa itu? Seperempat ya. Nah, dia berjuang lama sekali, baru sekarang bisa dibuat di Indonesia ronsen digitalnya ya. Dan ditaruh di beberapa puskesmas. Nah, kemudian saya ini karena ditutup saya ikut yang nasional ya, dapat 3 kali inovasi ya. 2014, 2015, dan 2017 ya. Saya pikir hadiahnya gede ya. UGM aja tiap award dapat 50 juta. Saya pikir ya minimal sama ya. Ternyata enggak ada hadiahnya. Cuma dapat sertifikat dan dapat buku. Bukunya beli lagi. Ya, tapi enggak apa-apa. Dan ini saya dapat paten ya. Ini patennya HP 2009 dan MH 2011. Yang akhirnya saya ganti namanya menjadi Arketika. Nah ini cerita ini tentang saya pernah nguji S3 dari kedokteran ya. Dia meneliti untuk anti kanker ya. Namanya apa? Manotriosa ya. Jadi gula yang jejer 3. Nah, dibandingkan dengan doxorubicin ya, obat kanker. Ternyata lebih bagus ya, lebih bagus. Kemudian pengujinya itu ada 7. Itu yang 6 memuji. Wah ini obat bagus, ini bisa nanti diproduksi di pabrik, di industri. Hanya saya yang beda pendapat. Kenapa? Karena 3 gula ini diujinya itu secara in vitro di luar tubuh ya. Jadi sel kanker ditaruh di petri gitu, terus dikasih obat ini, ya. Terus didokingkan juga di komputer ini cocok gitu ya. Nah, tapi kalau saya meragukan, kenapa? Untuk jadi obat beneran meragukan, kenapa? Karena saya belajar metabolisme obat ya. Jadi manotriosa ini ada kemungkinan kalau masuk ke tubuh itu akan pecah ya, akan dimetabolisme. Nah, hasil metabolisme itu tidak akan sama dengan dengan manotriosa. Ya. Jadi saya bertanya, kira-kira apakah sebaik itu? Kemungkinan tidak. Ya. Menurut saya kemungkinan tidak. Kenapa? Karena cara mengobati obat kanker itu, cara mengobati kanker itu kan obatnya kita telan ya.
bukan kanker dari tubuh kita copotin, kita protoli, terus kita taruh di petri, kasih obat kan enggak ya. Nah itu bedanya. Uji in vitro dengan in vivo. In vitro itu di luar tubuh, in vivo di dalam tubuh. Nah itu yang harus diperhatikan dalam penelitian. Nah ini software yang saya pakai, Leakplot ya. Leakplot. Gratis juga ini, gratis. Nah, biasanya dapat lisensi 1 tahun bisa diperpanjang. Nah ini Leakplot 2 dimensi ya. Jadi cukup bagus ya. Nah, jadi ini interaksi obat reseptor, doxorubicin, dan manutriosol tadi. Jadi yang tebal ini adalah obatnya, yang kecil itu adalah asam amino ya. Jadi target suatu obat biasanya berupa enzim atau protein itu terdiri dari asam-asam amino. Nah, asam-asam amino itu akan berinteraksi dengan obat. Interaksinya seperti ini ya, bisa bentuk ikatan hidrogen atau bisa bentuk ikatan hidrogen. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan PayMol 3 dimensi seperti ini. Ada yang bocor ya. Ini peserta kuliahnya di ruangan atau dari rumah? Dari rumah, Pak. Ada yang bocor, mungkin ada yang dari kampus. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, saya buka lagi. Saya buka lagi. Pertanyaan? Ada pertanyaan, pernyataan tentang molekuler docking kaitannya dengan penemuan obat ya. Jadi kalau kalian punya cita-cita menemukan obat, untuk sekarang ini sangat mungkin sekali. Yang harus diperjuangkan adalah kalau mau diproduksi dalam bentuk besar-besaran di industri, itu yang perlu perjuangan. Tapi kalau hanya tingkat lab gitu sangat mungkin sekali dan sangat mudah ya. Jadi bisa juga kalau misalnya di antara peserta ini, wah saya itu pengen ngajar di alma mater, saya pengen jadi dosen di UMY seperti Pak Andi misalnya. Wah, saya pengen menemukan obat, nanti dipatenkan sama UMY. Nah, biar saya jadi dosen UMY. Nah, itu bisa itu. Karena kalau paten sendiri mahal ya. Jadi paten saya yang biayai UGM, pemegang paten namanya. Pemegang paten. Jadi paten itu harus dipelihara. Nah, ini. Jadi kalau kita hanya matenkan, tidak jadi uang itu rugi. Kenapa? Karena tiap tahun membayari biaya pemeliharaannya. Nah, sudah berapa puluh juta keluar untuk membiayai itu. Nah, kalau nggak jadi obat, nggak jadi beneran kan rugi. Nah, kebanyakan itu mematenkan hanya untuk akreditasi ya. Misalnya UGM, IPB, banyak paten itu biasanya menambah nilai akreditasi ya. Kalau idealnya paten itu adalah untuk dikomersialisasikan, hilirisasi. Begitu. Ada pertanyaan, pernyataan? Diskusi apa yang sekitar obat ada? Tidak ada. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan dengan apa ya? Dengan apa? Hmm, mendesain apa ini? Anti kanker. Ya. Ya, jadi saya akan share screen lagi. Saya akan ngasih contoh.
tentang bagaimana menemukan mendesain dan menemukan obat. Nah, ini pernah saya paparkan presentasi di annual ESCC konferensi ya. Jadi di internasional ya. Jadi desain daripada saya kasih nama boron Havagama ya. Untuk inhibitor tirosin kinase sebagai anti kanker. Ya. Jadi ceritanya tirosin kinase itu suatu enzim ya. Itu biasanya untuk target kanker ya. Jadi berarti obat kanker berarti targetnya di situ ya. Nah, ada obat anti kanker darah putih namanya asanaptiridin ya. Asanaptiridin. Tapi asanaptiridin ini genotoksik ya, berpotensi genotoksik ya. Jadi toksik untuk gen-gen tertentu. Nah, saya menawarkan molekul baru yang kemungkinan tidak genotoksik. Nah, sehingga apa harapannya seperti itu. Nah, ini ya Pak metodenya dan bahan-bahannya. Nah, ini molekul saya ini ya. Jadi ada kode PDB tadi 5LMA namanya. Kemudian itu adalah kompleks enzim tirosin kinase dengan asanaptiridin tadi ya. Kemudian obat yang akan saya desain ini. Boron Havagama itu strukturnya seperti ini. Nah, nanti kalian mudah-mudahan ada yang nanya ya. Saya kuliah berkali-kali ya. Saya kuliah berkali-kali di UGM, kemudian di tempat lain itu nggak ada yang nanya ya. Nah, ini kalau UMB ada yang nanya nanti luar biasa. Udah saya pancing. Nanyanya apa? Nanya lu kok bisa dapat ide molekulnya kayak gitu itu gimana ya? Cuma nanya kayak gitu, nggak ada yang nanya coba. Heran saya sampai saya itu apa? Kok nggak ada yang nanya? Ya? Padahal nanyanya cuma kok bisa molekulnya kayak gitu gimana itu? Nah, ceritanya cuma gitu aja, nggak ada yang nanya juga. Nggak tahu nanti saya tes nanti di sini ada yang nanya enggak. Kalau nggak ada ya berarti berarti ya nasib. Oke, nah ini softwarenya itu ada Yasara, ada Marvin, ada Plan, ada Ming, ada NPP, CMD, Moe, Plus ya. Kalau Moe ini berbayar ya, tidak wajib ya. Nah, metodenya kita validasi ya, kita preparasi eh, protein sama replikan, kemudian sama ligan, kemudian saya docking. Kemudian kita dockingkan desain saya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi validasi tadi setelah kita copot, kita kembalikan ternyata bisa balik ya. Dengan software plan tadi ternyata bisa balik sehingga ini valid. Nah, dengan RMSD 0,3847. Lebih kecil dari 2 angstrom. Nah, ini ya 0,3847. Nah, kemudian boron Havagama strukturnya kayak gini ya. Itu saya dokengkan ya, Nah, kemudian saya bandingkan hasilnya, kemudian saya uji reratannya dengan uji T. Nah, ini boron Havagama yang biru ya. Obat asanaptiridin itu yang ini, yang apa ini namanya, yang berwarna kuning muda.
Nah, ini interaksinya dengan moe ya. Menurut saya moe-nya kurang memuaskan ya. Nah, interaksinya seperti ini ya. Dengan moe. Ini boron havagamanya. Nah, ini dengan lickplot tadi ya. Saya lebih senang ini ya. Kelihatan sekali interaksinya. Jadi yang kiri itu referen ligan asanaptaridin tadi, yang kanan itu molekul saya. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, ini juga ini dengan moe tadi yang tadi moe 2 dimensi, 3 ini 2 dimensi. Nah, ternyata apa? Ternyata kalau moe harus kita bikin daftar kayak gini ya. Nah, ternyata apa? Ternyata ada 15 asam amino yang sama ya. Yang sama yang mengikat boron hapagama dan asanaptiridin. Tapi di asanaptiridin ada tambahan 3, di boron hapagama ada tambahan 4 ya. Kalau kita uji statistik itu ternyata apa? T hitung ya. T count, T hitung itu harga mutlaknya itu lebih kecil dari T tabel dengan taraf kepercayaan atau kesalahan 0,5% ya. Jadi kalau dari 100 perlakuan itu setengahnya itu salah. Nah, dari hasil itu karena lebih kecil dari T tabel maka tidak ada perbedaan bermakna khasiat asanaptidin dan boron hapagama. Artinya apa? Artinya sama potennya. Nah, bedanya apa? Asanaptidin genotoksik, kalau boron hapagama ini belum. Nah, belum itu kan ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak, sehingga perlu dibuktikan, perlu disintesis begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil docking, maka terlihat bahwa boron hapagama itu mempunyai potensi yang sama untuk anti leukemia ya, dan berkemungkinan bisa menggantikan asanaptiridin yang genotoksik tadi. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kembali ke laptop. Ada enggak ya pertanyaan? Kalau enggak ada ya nasib. Ada enggak pertanyaan? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, apa? Ini Bapak ngelakuin penelitian ini kira-kira berapa lama, Pak? Dari awal Bapak punya apa pemikiran untuk bikin molekul itu sampai jadi itu kira-kira berapa lama penelitiannya? Terima kasih. Sebentar, mungkin sehari. Sehari mungkin, atau enggak sampai sehari lah, berapa jam begitu ya. Karena ini kan bentuknya desain ya, jadi belum saya buat. Nanti baru kalau buat itu masuk lab kan. Kalau ini kan baru desain. Baru desain itu apa istilahnya, mendesain gitu ya. Kalau membuat beda lagi. Tapi pernah juga kita pernah juga ada pesanan dari USU ya. Jadi ceritanya Profesor Urip Harahap dari Farmasi USU itu menyuruh anak buahnya namanya Pak Denny. Menyuruh anak buahnya nanyakan saya gitu, Pak, tolong dong saya dibuat desain molekul. Nah, terus saya tanya, mau mendesain untuk apa? Kanker, Pak. Terus saya desainkan tadi. Saya desainkan terus Pak, sekalian dong. Sekalian maksudnya sekalian selain desain dibuatkan dong Pak sekalian. Oh, itu kan mahal saya bilang itu. Oh, nanti saya kirim Pak, bahannya saya kirim. Nanti Bapak yang buat. Nah, terus yang saya kerjakan yang satunya, boron hawagama 1 ya. Nah, terus saya buat kan, saya kirim ke sana, terus diuji. Diuji untuk anti kanker. Oh, ternyata ada efeknya ya. Nah, dulu ide itu akan saya buat buku namanya boron hawagama. Jadi desain molekul boron hawagama ya. Jadi itu singkatan dari boron, Hava itu hari farmasi, gamma Gajah Mada. Nah, ternyata sama dia itu diganti jadi boron usu. Loh, saya kan terus saya bilang, lu jangan gitu, itu mau saya buat obat. Bukan, mau saya buat buku, nanti saya dikira jiplak dong. Terus gini aja,
karena itu masuk jurnal. Sekarang dikasih atau aja, Boron Hawagama atau Boronusu. Akhirnya dikasih nama atau tadi ya. Nah, jadi kalau desainnya sebentar, paling berapa jam gitu ya. Sama untuk bikin PowerPoint-nya. Tapi kalau bikinnya ya mungkin berapa hari gitu. Karena yang lama itu kan elusidasi struktur. Jadi disintesis di lab mungkin sehari. Kemudian kan hasilnya itu harus diperiksakan ke Tangerang sana. Kalau di UGM kan ada tapi saya biasanya ke Tangerang. Dibuat di sana kan berhari-hari. Ya, kalau datang sendiri sehari katanya jadi. Tapi kalau dikirim itu kan nanti antri terus kadang-kadang berapa minggu seperti itu ya. Jadi waktunya seperti itu. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Yang tadi nggak ada yang nanya tadi. Walaupun tadi nggak ada yang nanya. Ini siapa ini? Velia, bukan. Kirain tadi ada yang nanya enggak? Molekul tadi. Boron Hawagama. Kok bisa Boron Hawagamanya seperti itu? Nah, kira-kira. Iya, Pak, itu kenapa, Pak? Bisa bentuknya kayak gitu? Iya, oke. Tak tampilin ya. Tak tampilin, tak share segera. Ini baru pertama kali ada yang nanya. Biasanya nggak ada yang nanya. Jadi sebenarnya ini ya, jadi saya share screen. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan strukturnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. kelihatan Pak. Oke, oke. Jadi kenapa kok saya punya ide seperti ini? Nah, jadi sebenarnya ini memang idenya ini nggak langsung gitu ya. Artinya jadi dari pengalaman ya, dari pengalaman jam terbang ya. Jadi awalnya itu yang kanan kiri, yang kiri ini namanya kalau ini kita potong ya di sini, kalau B dengan N kita potong, sini B dengan N kita potong, itu akan jadi 3 molekul nanti ya. Yang kiri ini namanya 4 amino naptol ya. Jadi naptol itu ini inti bensin 2 ada OH-nya. 4 amino ya. Jadi yang ini ada NH2. Kemudian yang ini para aminofenol ya. Nah, kebetulan bahan ini itu saya pakai buat MH 2011 yang saya patenkan ya. Nah, tapi pakai apa? Pakai urea, saya gabungkannya pakai urea. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana kalau gabungannya bukan dengan urea tapi dengan B2O3. Nah, kalau dengan B2O3 kira-kira seperti ini ya. Nah, itu ceritanya ya. Nah, jadi sebenarnya intinya itu saya punya pengalaman ya menyambung atom N dengan C. Waktu itu dengan urea ya. Nah, kemudian saya punya ide bagaimana kalau molekul N yang molekul yang mengandung amino N itu saya nyambungnya nggak dengan C ya, nggak dengan urea tapi dengan yang lain ya. Akhirnya ketemu B2O3 itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah tahu prinsipnya itu nanti kita tinggal ngubah-ngubah ini kanan kirinya kita ubah-ubah, kita cari molekul di sigma daftar reagen-reagen sana. Nah, nanti kita bisa mendapatkan banyak sekali desain molekul. Nah, seperti itu ceritanya ya. Paham ya? Jadi yang jelas harus suka kimia organik ya. Jadi kalau mau jadi drug designer harus suka kimia organik. Karena apa? Karena desain itu sebaiknya kalau desain kita menguasai sintesisnya ya. Sebenarnya kalau kita mau kerjasama itu bagian desain ya desain, sintesis nanti orang lain lagi. Tapi saya nggak mau tergantung dengan orang lain ya. Kalau saya hanya mendesain mengandalkan orang lain ya mungkin
mereka nggak mau kerjasama, akhirnya desain saya nggak terbukti. Makanya saya belajar sintesis ya. Yang saya desain harus bisa saya buat. Nah, sehingga nanti saya bisa menyediakan obatnya itu tinggal kerjasama sama orang lain untuk nguji efeknya ya. Kalau hanya saya mendesain terus kerjasama dengan orang sintesis, ya kalau dia mau bikin, kalau enggak, ya. Nah, jadi seperti itu. Paham? Ada lagi? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. Siapa jika namanya? Bapak Nur Aini Pak, Nur Aini gimana? jika Bapak izinkan kami boleh tahu nggak perkiraan dana untuk pembuatan obat baru atau desain molekul itu kira-kira berapa Pak? Oh, nah, kemarin udah saya ceritain ya. Kalau untuk mahasiswa itu kan pakai PKM itu bisa ya. Dana 9 juta apa itu udah bisa eh, untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal. Jadi yang saya bimbing sekarang ini dananya 9 jutaan itu dia memodifikasi aspirin. Jadi aspirin itu dirubah molekulnya supaya jadi obat yang lebih aman dan lebih bagus. Itu dengan dana 9 juta itu kemarin itu sudah bisa ya. Jadi untuk kita nanti kita pilih bahannya yang murah saja, jangan yang mahal kan bahannya itu tergantung kita ya, tergantung kita ya. Jadi saya juga punya bahan banyak itu, bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk obat baru ya. Kemarin saya mungkin pernah cerita ya, saya dapat warisan dari almarhum Profesor Suparjan ya. Nah itu banyak sekali sampai berapa lemari itu ya bahan kimia yang itu bisa dibuat obat, bisa direaksikan dengan apa gitu, terus nanti jadi obat begitu. Jadi kalau yang penemuan obat beneran sampai industri tentu mahal banget ya, bisa miliaran ya. Tapi kalau yang untuk penelitian, untuk mahasiswa itu ya seperti itu, 9-10 juta udah bisa untuk ikut PKM, untuk bisa bikin itu apa namanya proposal. Nanti kalau lolos didanai PKM ya, mungkin sekitar 9-10 juta udah bisa untuk desain molekul itu ya. Begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau nggak salah kan UMD kan pernah juga ya jadi apa tempat PKM itu ya, yang apa itu tahun berapa itu ya. Jadi nggak ada salahnya nanti ngajak kakak kelas untuk bikin proposal untuk PKM gitu misalnya. Pengen desain molekul apa gitu, nanti bisa. Kalau mau saya bimbing bisa itu hubungin saya gitu. Itu ada patokan semesternya nggak Pak? Kayak Enggak, misalnya harus, oh nggak ada ya Pak? ya biasanya ngajak kakak kelas paling enggak ya. Kalau semester 1 semua nanti kan masih belum pengalaman ya. Biasanya ada yang ngajak semester 3 semester 6 gitu ya. Untuk ngajukan PKM ya. Semester 6 semester 5 itu bisa diajak untuk bikin PKM. Nah, itu ya. Jadi mungkin bisa nanya ke BEM-nya ya tentang PKM itu apa ya. Nah, nanti bisa ikut ajang itu ya. Kalau Baik. kalau menang nanti bisa PIMNAS itu ya, bisa dikirim kemana gitu. Kalau kalau bagus apa penelitiannya ya. Saya belum tahu anak buah saya ini bisa masuk PIMNAS enggak, tapi kemarin sudah menyelesaikan apa presentasi kemarin ya. Nah, begitu. Baik Pak. Ada lagi yang bertanya? Ya. Jadi ini tentang apa? Tentang SPDD ya, Structure Drug Design. Jadi bagaimana mendesain dan menemukan obat lewat itu berbasis struktur atau reseptor ya. Saya kasih contoh tadi ya. Dan saya menemukan obat pakai ini ya, pakai software yang gratis ini ya. Nah ya. Jadi memang kalau sampai ke obat itu mahal sekali ya, mahal sekali. Tapi ya tidak semahal kata orang itu ya. Saya ngeri ketika ada yang apa, mempresentasi penemuan obat perlu 5 kali APBN. Saya bilang kalau 5 kali APBN ya sampai kiamat lah Indonesia nggak nemu. Mahal tapi ya nggak sampai 5 kali lah.
gitu ya. Tapi memang mahal ya karena dia kan harus bangun industri ya. Bangun industri. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Berapa ini? 122 ya. 122 ini. Baik, kalau misalnya tidak ada, karena waktunya sudah tinggal 5 menit ya untuk sholat. Jadi nanti kita lanjutnya untuk LBDD. Nah, kita lanjut LBDD tapi kita istirahat dulu. Kita waktu sholat ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan akan saya tutup dulu. Nanti kita ketemu jam berapa? Jam 12:20 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, kalau gitu kita sholat dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik. Ya. Nanti Baik, Pak. kita Terima kasih banyak, Pak. baik sama-sama kita live dulu ya. Live dulu nanti kita ini masuk lagi 12:20. Baik kalau Oke, gitu. Pak. Baik, Pak. kalau Oke, gitu. Pak. Ya, mari. Ya. Kita akhiri ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, izin keluar ya, Pak. Ya, mari. Ingin keluar, Pak. Mari, Pak, ya. Mari kita tutup ya, mari.